ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah amalan sunat yang paling afdal. Malahan Imam Asy-Syafi'i lebih mengedepankannya daripada solat malam. Karena menuntut ilmu manfaatnya lebih besar daripada solat sunat. Solat sunat manfaatnya untuk diri sendiri, adapun ilmu manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Semakin luas dan semakin banyak serta semakin jauh jangkauan manfaatnya, maka amalan itu semakin afdal. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kajian kita pada malam ini adalah haruskah kita berlomba? Tujuan dari tema ini adalah mendorong umat Islam untuk memahami konsep berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, sesuai dengan ajaran Islam, mengedepankan adab, mengedepankan niat yang ikhlas dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlomba adalah berpacu, saling mendapatkan yang lebih terdahulu dan saling bersungguh-sungguh. Dan tentu yang kita harapkan adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Di dalam berlomba perlu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Di dalam berlomba kebaikan minimal ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ikhlas dan menjaga niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Dan masing-masing akan diberikan ganjaran sesuai yang apa yang diniatkannya. Dalam berlomba, kita niatnya apa? Maka kita akan diberikan ganjaran sesuai apa yang kita niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya.
Yani apabila niatnya dalam hijrahnya adalah memang murni karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima. Wa man kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah karena dunia yang akan diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat kenapa dia hijrah. Tujuan orang banyak, perbuatannya mungkin sama, tampaknya sama, dan pelaksanaannya sama. Tapi tujuan dari masing-masing itu tergantung kepada niatnya. Maka dalam kita berlomba untuk kebaikan, perlu kita menjaga niat dan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amalan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan dirinya dari riya dan ujub. Sebenarnya poin yang kedua ini sudah mengandung kepada bagian yang pertama tadi. Akan tetapi di sini digarisbawahi karena di dalam berlomba terkadang terselip di situ ada unsur riya. Ada terselip di situ unsur ujub, membanggakan diri. Mungkin misalkan musabaqah, berlomba di dalam musabaqah hafalan Al-Quran, bacaan yang baik, dan yang lainnya. Ada unsur sedikit pengen tampak yang lebih baik, tampil lebih baik. Kemudian ketika dia tampil prima, kemudian yang lain, atau misalkan dia lihat penampilannya yang lain kurang baik, muncul rasa ujub pada diri bahwasanya dia adalah lebih baik. Atau di dalam perbuatan yang baik begitu juga. Dia lihat ada orang-orang yang berbuat kurang maksimal, dia merasa dirinya sudah bisa lebih maksimal lagi. Jatuh nanti kepada ujub, dan ini harus diperhatikan dan harus dia jauhi dirinya dari hal yang demikian. Karena riya dan ujub itu bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa perang yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat dan bersama orang-orang yang sudah masuk Islam dari Mekah, ketika perang Hunain, apa yang terjadi? Pada awalnya mereka ujub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak, merasa mereka tidak akan bisa dikalahkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Allah sudah menangkan mereka di tempat-tempat dan perjuangan-perjuangan yang banyak. Tapi pada saat mereka merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada mereka. Di awal peperangan mereka mendapatkan kekalahan. Ketika keikhlasan hilang, maka itu adalah awal bencana yang datang. Kemudian yang ketiga adalah menghormati sesama peserta. Menjaga adab kita, bahwasanya berlomba-lomba kebaikan atau berlomba dalam hal-hal yang positif. Itu hanya sebatas bagaimana kita memicu dan memacu untuk kita lebih baik lagi, untuk bersemangat, untuk lebih mendapatkan yang lebih dari apa yang sebelumnya. Mungkin ketika kita berlomba, kita lihat ada orang yang lebih cepat lagi, maka di sini kita akan terpacu. Kalau seandainya kita yang lebih cepat misalkan dalam kebaikan dan dalam segala hal, maka hendaklah kita mensyukuri hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan memacu kita untuk beristiqamah dan membandingkan bahwasanya ada orang-orang yang lemah di dalam kebaikan, tapi kita tidak mau menjadi hal yang demikian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja perlombaan yang bisa kita lakukan.
Yang diantaranya yang pertama adalah berlomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu mengatakan fastabiqul khairat. Yani maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nantinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah kita selalu berpacu untuk kebaikan. Apapun kesempatan bagi kita melihat ada sebuah kebaikan, maka jangan ditunggu-tunggu dulu. Kesempatan itu kita ambil. Kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan siapa yang melakukan, tetapi hendaklah kita terdepan untuk melakukannya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu, yakni ganjaran-ganjaran yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga, di mana di dalamnya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak ada pernah mata yang melihatnya, tidak ada telinga yang bisa mendengarnya, dan tidak ada juga bisa terlintas pada benak seseorang. Itulah kemegahan-kemegahan yang ada di dalam surga. Surga yang terkecil atau surga yang bagi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam hadis, bahwa orang yang terakhir keluar dari surga, dari api neraka, dan terakhir masuk ke dalam surga adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kekayaan 10 kali lipat raja dunia. Dan baginya apa yang dia inginkan, dan baginya apa yang lezat dipandang matanya, itu adalah surga yang paling terakhir bagi orang yang terakhir masuk. Lalu bagaimana dengan surga yang paling tinggi? Maka oleh karena itu, untuk meraih surga itu perlu ada saling pacu berpacu, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk beramal segera tanpa menunggu-nunggu waktu. Beliau mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'al laili muzlimah." Bergegaslah, bersegeralah kalian beramal sebelum datang berbagai fitnah. Kalau datang fitnah, kita tidak bisa lagi berbuat. Kita tidak bisa melakukan kebaikan. Karena fitnah itu akan muncul bagaikan potongan gelap gulita. Kita tidak tahu siapa di hadapan kita. Kita tidak tahu siapa yang di samping kiri dan kanan dan belakang kita. Sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah yang terjadi fitnah, peperangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman. Maka sebelum fitnah itu datang, Nabi SAW menyuruh kita untuk bersegera berbuat kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimah. Kemudian juga Nabi SAW memberikan bahwa apapun kebaikan yang kita arahkan kepada orang, kita tunjukkan kepada orang, kita akan mendapatkan seperti orang yang melakukan. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi.
Orang yang menunjukkan kepada kebaikan atau sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Apapun, ketika kita mendengar, misalkan di tempat kita, pengajian kita, ada pengumuman untuk kajian, kita sampaikan kepada orang. Ini ada kesempatan untuk belajar. Dengan kita menyebarkan kebaikan, menginformasikan kebaikan, lalu ada orang yang datang untuk datang kajian, kita akan mendapatkan pahala. Mengumpulkan dana untuk membangun masjid misalkan. Ya, sebuah cita-cita yang tinggi, yang mulia, yang kita harapkan di kota Medan ini, adanya masjid sunnah yang megah, yang besar, yang menampung dengan jumlah yang banyak, yang membutuhkan biaya yang besar. Mari kita bersama-sama untuk menyebarkannya, menginformasikannya, karena ini adalah sebuah kebaikan yang akan kita sebarkan. Ketika kita menginformasikan kepada seseorang, lalu orang tadi melaksanakannya, maka kita juga mendapatkan pahala. Asbabul wurud dari hadis ini, ada seorang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu. Lalu Nabi SAW pada saat itu tidak memiliki apa yang bisa membantunya. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada seseorang untuk datang kepada orang tersebut, kepada dia untuk datang kepada seseorang, sehingga bisa mendapatkan kebutuhannya dengan orang itu. Lalu sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk datang ke orang tadi, dia mendapatkan kebutuhannya. Lalu Nabi mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan akan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kita mungkin susah untuk banyak bersedekah karena keterbatasan harta kita. Tapi coba kalau kita lihat di setiap HP kita ini, kita punya kontak berapa? Mungkin lebih dari 1000 orang. Ayo setiap orang itu kita broadcast, kita sebarkan informasi-informasi yang baik, mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Sekian orang mungkin bisa memberikan kebaikan, kita juga mendapatkan pahala dalam hal ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika persiapan perang Tabuk, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk persiapan untuk perang, mengajak mereka untuk bersedekah, karena pada saat itu adalah pada saat yang susah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada saat itu dia mengatakan, inilah saat saya untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang selalu buat kebaikan. Pernah satu hari, pada pagi hari Nabi SAW mengatakan, siapakah di antara kalian yang pagi ini dia sudah mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya. Siapakah di antara kalian yang pagi ini dia sudah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, saya. Disebutkan oleh Nabi SAW beberapa kebaikan-kebaikan, ternyata semuanya adalah Abu Bakar yang terdepan. Pada pagi itu ketika Nabi SAW mendorong para sahabat, Umar berniat untuk coba mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala membawa sebagian dari hartanya. Ketika dia datang dengan membawa hartanya, apa kata Nabi? Ma tarakta li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, mithlahu. Seperti ini juga. Berarti dia memberikan separuh
dari harta yang dia miliki. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi SAW menanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qal taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Yani maknanya semua harta yang dimilikinya diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala untuk persiapan perang. Ini adalah bagian dari bentuk bagaimana Abu Bakar Siddiq untuk berpacu di dalam kebaikan. Begitu juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikenal sangat bersemangat mencontoh segala perbuatan Nabi SAW. Dan ini juga kebaikan. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil pun, seperti memilih jalan yang sama, meminum di tempat air di mana Nabi SAW pernah minum, di mana Nabi SAW dalam melaksanakan sebuah perjalanan, beliau mungkin buang air kecil juga di tempat di mana Nabi SAW pernah melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini adalah dalam rangka untuk berpacu untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala, karena beliau sangat memahami bahwa Nabi SAW adalah orang yang melakukan hal yang terbaik, dan dia berlomba-lomba untuk meniru sunnah Nabi SAW. Maka sebagian dari ulama, kalau seandainya tidak ditemukan teks dari sunnah Nabi SAW, biasanya melihat kepada apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, karena apa yang sudah masyhur di kalangan ulama bahwa Ibnu Umar melakukan sesuatu tidaklah dia lakukan kecuali itu adalah dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Adapun para salaf, contoh dari berlomba dalam kebaikan adalah Imam Syafi'i di dalam ilmu dan ibadah, di mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, aku tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun karena takut berat untuk beribadah. Ia berlomba dalam menguasai ilmu dan menjaga ibadahnya, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Beliau pada bulan Ramadan menamatkan Al-Quran selama 1 bulan itu 60 kali. Sementara pada hari-hari biasa 1 bulan itu ditamatkannya 30 kali. Berarti setiap hari tamat. Ya. Nah, ini adalah bagian dari bentuk contoh bagaimana para salaf berpacu di dalam kebaikan. Imam Ahmad bin Hanbal, di mana ketika menghadapi ujian pada masa fitnah yang beliau hadapi itu adalah fitnah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tetap teguh dalam prinsip dan tidak menyerah kepada tekanan dari penguasa. Ia berlomba mempertahankan akidah yang benar, prinsip yang benar. Dia berlomba bagaimana mengajak masyarakat untuk tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berjamaah dengan pemerintah. Ketika ditanya tentang sikapnya, Imam Ahmad mengatakan tentang khalifah pada saat itu adalah Ma'mun. Beliau mengatakan di sekitarnya itu ada syubhat. Beliau tidak mengkafirkan Ma'mun. Nah, ini adalah bentuk kebaikan yang beliau lakukan. Azan ya. Azan setelah itu sholat. Oke, baik. Kita azan, kemudian sholat. Setelah itu kita sambung lagi kajian kita yang masih tersisa. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV mempersembahkan kajian Islam ilmiah 21 sampai 25 Desember 2024 di Komplek Asrama Haji Medan. Sabtu 21 Desember 2024. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Merasa paling hebat dalam lomba malah bisa binasa bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat.
kemuliaan ilmu dan cinta pada pemuda bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Haruskah kita berlomba bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ahad 22 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelopor kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama finish di surga bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat keburukan dan melupakan kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin 23 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bagian 2 bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Menciptakan rumah tangga yang berlomba menuju surga bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Talk show masa muda akan menjadi masa lalu dan penentu masa depanmu bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Selasa 24 Desember 2024, berpacu dengan waktu bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Memahami emosi anak menempah generasi berakhlak bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya motivasi agar beramal bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan masih panjang, perjalanan seorang hamba ke negeri akhirat bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Rabu 25 Desember 2024, mengambil ibrah dari zuhudnya putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Arif Masuku Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Ujungnya di sini sirat, neraka dan surga bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Event Islami terbesar di Kota Medan, Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan, Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone,
dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan rumah di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, kama fasil qatat, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga kelak. Oleh karena itu, mari di sini kita mengajak kaum muslimin untuk mendonasikan hartanya untuk membangun masjid yang kita idam-idamkan ini. Karena harta yang kita sumbangkan, harta yang kita donasikan itu merupakan harta kita yang hakiki, yang tidak akan pernah punah dan pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita donasikan sebagian harta kita untuk mewujudkan niat baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita ini. Subhanallah 'adada ma khalaqa fil ardh. Tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى
إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله
إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kajian ilmiah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerjakan salat Isya berjamaah, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang haruskah kita berlomba. Tadi kita sudah membahas tentang berlomba di dalam melakukan sebuah kebajikan. Kemudian berlomba dalam mendapatkan pengampun dan surga. Berlomba untuk mendapatkan ampunan dan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Allah, dari Rabbmu. Dan bersegeralah untuk menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan
untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera untuk mengambil pengampunan dari Allah atau meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard." U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lombalah kamu kepada pengampunan dari Rabbmu dan berlombalah kepada surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dua ayat ini kembali lagi kita mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera, menyuruh kita untuk berlomba-lomba untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Karena orang mukmin yang kuat dia akan lebih cepat untuk bisa berpacu untuk mendapatkan pengampunan dan surga. Nabi SAW mengatakan al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada setiap mereka, baik orang mukmin yang kuat maupun orang mukmin yang lemah, di situ terdapat kebaikan, di mana dia memiliki iman. Maka kedua-dua kondisinya adalah lebih baik. Ada kebaikan, tetapi yang lebih baik itu adalah yang kuat. Tentu yang kuat ini, orang mukmin yang kuat, dia akan membawanya, memotivasi dia untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, dan terutama untuk mendahulukan pengampunan dan surga. Nabi SAW memotivasi kita bagaimana kita bisa mendapatkan surga. Di antaranya adalah amalan, adalah memberikan santunan kepada anak yatim. Nabi SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatim hakadha au kahataini fil jannah." Aku dengan orang yang memelihara atau menanggung anak yatim seperti ini nanti dalam surga. Artinya, amalan yang seperti ini bisa memacu kita untuk bisa meraih surga. Dan kalau kita lihat dalam kisah-kisah para sahabat, di antaranya kalau kita lihat adalah Abu Dujana radhiyallahu ta'ala. Bagaimana dia berusaha untuk berlomba untuk mendapatkan surga. Di mana Abu Dujana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dengan berjuang di waktu perang Uhud. Dia maju, dia mengenakan serbannya, dia siap untuk mati demi Allah Subhanahu wa taala, demi agamanya. Semangatnya untuk mencari mati syahid adalah sebuah semangat untuk mencari bagaimana mendapatkan pengampunan dari Allah dan surga. Di mana ketika dia memiliki beberapa korma di tangannya, dia buang korma itu karena dia merasa bahwasanya membutuhkan, untuk memakan korma ini membutuhkan waktu, ya, memperlambatnya untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya dia buang dan dia maju ke depan sehingga dia mati syahid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah seorang atau di antara para sahabat yang pertama atau yang terdepan atau yang paling awal masuk dalam Islam. Dia dikenal sebagai pemanah yang handal dalam keahliannya dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memanah di dalam perang Uhud. Dan beliau bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku aku relakan untukmu
yakni dia melakukan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjuang untuk mendapat surga. Khansa binti Amr, seorang ibu yang dia memiliki 4 para syuhada dari anak-anaknya, yang memotivasi anak-anak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat-empatnya mereka mati syahid di dalam perang, dan dia malahan bersyukur anaknya yang dia suguhkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perang sehingga mati syahid. Dan ini adalah suatu kebanggaan sehingga dia sudah memberikan sesuatu untuk pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala surga, dan dia berharap untuk bisa ketemu dengan anaknya tadi di dalam surga. Bermacam-macam para sahabat dia berusaha untuk meraih surga. Sangat banyak kalau kita kisahkan satu persatu. Kemudian kalau kita lihat dari para tabi'in, di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, di mana dia dikenal sebagai seorang tabi'in yang luar biasa baktinya kepada ibunya. Ini adalah juga cara kita untuk meraih surga, dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Nabi SAW katakan, al-walidan awsatu abwabul jannah. Orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Nabi SAW pernah naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Di antara amin yang dikatakan oleh Nabi SAW, diterangkan oleh beliau, raghima anfim mri'in adraka walidahi aw ahaduhuma falam yadkhulul jannah aw falam yudkhilul jannah. Merugi seseorang yang mana dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Salah satu untuk mendapatkan kunci untuk mendapatkan surga bagi laki-laki adalah berbakti kepada orang tuanya, dan terutama adalah kepada ibu. Sebaliknya, pintu surga bagi seorang perempuan, yaitu yang istri, adalah keridhaan dari suaminya. Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bin nisaikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu dari istri-istrimu dari penduduk surga? Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-wadud. Al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yaitu yang penyayang, yang subur, yang a'ud kepada suaminya, yang manut kepada suaminya. Idza adzat au udhiyat, apabila dia menyakiti suaminya, apabila dia menyakiti atau disakiti. Menyakiti berarti dia menyakiti suaminya, dia yang bersalah. Atau disakiti, boleh jadi suaminya yang salah. Qalat, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Ini tanganku dalam genggamanmu, aku tidak bisa merasakan tidur sampai engkau ridha. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang perempuan yang datang kepada beliau untuk sebuah hajat, lalu beliau mengatakan, adzatu ba'lin anti. Apakah engkau yang punya suami? Qalat na'am. Dia mengatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kaifa anti minhu? Bagaimana posisimu dengannya? Qal la aluhu illa ma'ajistu. Aku tidak pernah lelah di dalam melayaninya kecuali apa yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah di mana posisimu darinya, sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba yang ketiga adalah berlomba bersedekah dan beramal saleh. Kita berlomba-lomba memberikan sedekah kita dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, perumpamaan sebuah biji yang tumbuh, yang menghasilkan 7 cabang atau 7 ranting. Setiap ranting itu memberikan atau menghasilkan 100 biji. Berarti menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maha luas pemberiannya dan maha mengetahui berapapun yang kita berikan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang menyuruh kita untuk banyak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini adalah ayat yang menyuruh kita untuk banyak beramal soleh. Hai orang beriman, ruku'lah, sujudlah, sembahlah Rabbmu dan laksanakanlah, berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Perbanyak amal kebajikan kita agar kita beruntung. Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Nabi SAW juga mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarilah api neraka walaupun dengan hanya sebelah dari korma. Yani seberapapun yang bisa kita miliki, walaupun sekecil apapun, hendaklah kita bersedekah. Dengan sedekah itu, insya Allah kita akan terjaga dari api neraka. Apa yang kita sedekahkan, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran kita mendengar atau kita membaca bahwa apa yang kita berikan itu adalah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Qardul hasan yaitu pinjaman yang baik. Qard adalah memotong sebagian dari harta kita atau meminjamkan. Qard itu kata dalam fikih adalah menyisihkan sebagian dari harta untuk diberikan kepada seseorang agar diambil manfaatnya, kemudian dikembalikan nilainya, bukan barangnya itu tapi nilainya, gantinya. Dan di qard ini tidak boleh ada manfaat, karena Nabi SAW juga mengatakan kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Yani pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat kepada orang meminjamkan, maka itu adalah riba. Tapi pinjaman kepada Allah, kalau pinjaman berarti harus dikembalikan di dunia. Ya, pinjaman harus dikembalikan. Pemberian yang tidak dikembalikan namanya hibah atau bisa juga hadiah. Tetapi pinjaman harus kembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan pinjaman yang kita berikan kepadanya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya. Apa yang dilipat gandakan? Pengembaliannya. Di mana? Di dunia. Walahu ajrun karim, dia mendapatkan pahala yang banyak. Dalam surah At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu, ma in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum
wa yaghfir lakum wallahu ghafurun halim. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bagimu dan Allah mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan ini saya rasa pasti di antara kita yang sudah biasa bersedekah, sudah biasa memberi, hal ini terasa bahwasanya setiap yang kita berikan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Bukhari dalam hadis qudsi. Nabi SAW mengatakan, ya bina Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku akan berinfak untukmu. Yani apapun yang kita berikan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bagaimana motivasi untuk kita berbuat kebajikan. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berupaya untuk memberikan kebaikan kepada janda-janda, kepada orang miskin, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlomba, yang lain adalah berlomba di dalam menuntut ilmu dan berlomba di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Orang yang ilmunya banyak dan dia amalkan tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surat Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala menyuruh adanya sekelompok orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunzaru qaumam idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un." Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mendalami pengetahuan mereka di dalam ilmu agama, agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada mereka, agar mereka mendapatkan pelajaran. Orang-orang menuntut ilmu untuk memahami agama, tujuannya adalah untuk kembali kepada masyarakatnya, kembali kepada kaumnya, mengingatkan mereka jika mereka lalai, mengajarkan kepada mereka ketika mereka tidak mengetahui. Hadis yang sama-sama kita ketahui, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa meniti sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu jalannya ke surga. Karena menuju ke surga itu membutuhkan amal. Amal membutuhkan kepada ilmu. Setiap ilmu yang kita dapatkan lalu kita amalkan, itu adalah salah satu jalan bagi kita ke dalam surga. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak potensi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nabi SAW juga mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah dalam rangka kita menuntut ilmu. Dan yang sebaik-baik yang kita baca adalah kalamullah. Setiap huruf, Nabi SAW mengatakan, "Man qara harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau seandainya dia mengajar Al-Quran kepada 10 orang, kemudian setelah 10 ini juga nanti menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran lagi, dapatkan 10 lagi. Dan begitu seterusnya, tanpa nihayah, tanpa batas. Orang yang pertama yang mengajarkan, dia akan mendapatkan ilmu, amal, dia mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka yang paling banyak mendapatkan pahala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah mengatakan ad-dalu ala khairi kafa'ili. Beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita berlomba-lomba dalam meraih dunia? Ada kita di antara kita yang berlomba-lomba untuk meraih dunia. Dunia bukanlah tujuan dari kehidupan kita. Dunia adalah jembatan untuk menuju kampung akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk lengah karena dunia. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megah telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Bermegah-megah dengan banyak harta, dengan banyak usaha, bermegah-megah dengan banyak keturunan dan yang lainnya. Maka ini bisa melalaikan seseorang karena dunia adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwasannya hartamu, anak-anakmu adalah ujian, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang besar. Harta menjadi ujian. Ujian bagi kita apakah kita bisa melaksanakannya dengan baik sehingga bisa menjadi ladang pahala, atau itu menjadi yang melalaikan kita sehingga menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nabi SAW katakan, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya pada setiap umat ini ada fitnah, ujian, cobaan. Dan fitnah umatku adalah harta. Kita lihat entah berapa orang yang saling bunuh-membunuh disebabkan karena harta. Nabi SAW juga mengatakan, "Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Nabi SAW katakan, harta yang sedikit namun mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ini menunjukkan bahwa harta bisa melalaikan tentunya, kecuali harta yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Para salaf mengingatkan kepada kita tentang fitnah dunia. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Innakum fi mamarril laili wan nahari fi amalin tuhsa wa ajalin tunqas." Kalian berada dalam perjalanan siang dan malam dengan amalan yang dihitung dan ajal yang berkurang. Setiap hari amalan kita dihitung, ajal kita semakin berkurang. Wal mautu ya'ti baghtah. Man zara'a khairan yawma idzin hasada ridwanallah, wa man zara'a syarran yawma idzin hasada nadamah.
Siapa? Beliau mengatakan kematian itu datang tiba-tiba. Siapa yang menanam kebaikan, pada harinya nantinya dia akan memanen keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang menanam keburukan, maka nanti dia akan memanen penyesalan. Maka dunia adalah jembatan bagi kita untuk akhirat, tempat kita menanam kebaikan. Maka oleh karena itu, enggaklah kita memfokuskan kehidupan kita ini di dunia ini, yang kita tuju adalah akhirat kita. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a syamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhirat orientasi hidupnya, orientasi pikirannya terus adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaannya di hatinya dan Allah mudahkan urusannya. Dan dunia mengikutinya dalam keadaan terhina. Minta-minta dia, dunia ini minta-minta dibawa terus. Banyak orang yang suka bersedekah, seakan-akan dia tidak suka dengan harta, dia berikan kepada orang yang membutuhkan, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta lagi, harta lagi. Tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa seorang bersedekah langsung dia bangkrut, enggak ada. Yang ada adalah harta demi harta datang setelah itu. Akan tetapi, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia adalah pikirannya terus, yang menjadi orientasi hidupnya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kefakirannya di hadapan matanya. Boleh jadi dia memakai kacamata miskin, setiap yang dilihat adalah miskin, setiap yang dia lihat adalah apa yang saya akan makan, apakah yang saya dapatkan, semuanya diukur dengan dunia. Lalu wasyattata syamlahu, Allah porak-porandakan urusannya. Kita lihat ada orang yang bermacam-macam ingin meraih dunia, ternyata menyebabkan dia harus masuk ke dalam penjara, keluarganya porak-poranda, anak-anaknya tidak bisa diatur, yang akhirnya bermuara kepada hal yang tidak baik. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Tidak ada yang akan datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah digariskan untuknya, apa yang telah dituliskan ketika dia berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Hasan al-Basri mengingatkan kepada kita bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Beliau mengatakan, az-zuhdu fid dunya laysa bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakin an takuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadik. Zuhud itu, zuhud di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau membuang-buang harta atau menghilangkan harta. Ada orang yang tidak mau dengan harta. Bukan itu yang zuhud. Tetapi zuhud itu adalah apa yang ada di sisi Allah lebih dipercayai, lebih diyakini daripada apa yang ada di tangan. Maksudnya apa? Dia selalu berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Dalam hartanya, dangannya, ketika ada yang harus dia berikan, dia berikan. Ada yang harus dia bantu, dia bantu. Dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik baginya dunia dan di akhirat. Sufyan Ats-Tsauri dia juga menjelaskan, man ahabba ad-dunya khafa ala malihi wa man ahabba al-akhirah khafa ala amalihi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai dunia,
dia akan takut kehilangan hartanya. Dan barang siapa mencintai akhirat, dia akan takut kehilangan amalannya. Ini merupakan barometer bagi kita. Apakah kita termasuk yang mencintai dunia atau mencintai akhirat? Dan ini juga menunjukkan bahwa cinta dunia dapat melalaikan amal untuk akhirat kita. Dan Nabi SAW telah mengingatkan juga dalam hadis tentang cinta dunia ini, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu adalah terlaknat dan terlaknat apa yang ada dalamnya. Illa zikrullah. Illa zikrullah. Wa man wala. Wal alim wal muta'allim. Ada 4 yang tidak terlaknat di dalam dunia. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Yang kedua orang yang berzikir. Yang ketiga orang alim. Yang keempat adalah orang yang belajar. Al-muta'allim. Jadi kita belajar ini dalam rangka kita keluar dari apa yang dikatakan tadi, terlaknat dari dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita orientasikan dulu untuk akhirat kita. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang kita cari? Kampung akhirat. Ini orientasi awal adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Karena kita hidup di dunia. Tapi orientasi utama kita adalah akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dengan bermacam-macam yang telah disiapkan di dalam syariat kita, dengan amal kebajikan, dengan membantu orang, dengan bersedekah, dengan memberikan informasi yang baik juga, dan banyak hal yang telah kita sebutkan tadi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.